Ya, pemirsa, olahraga golf kini menjadi banyak diperbincangkan menyusul munculnya istilah geng golf di kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta, seperti yang diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ya, lalu mengapa olahraga golf ini kerap dikaitkan dengan hal-hal yang negatif seperti menjadi ajang melakukan KKN? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami peneliti masyarakat Transparansi Indonesia yang akan hadir sesaat lagi, Jamil Mubarok, serta pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati. Namun sebelum kita memulai dialog ini, kita simak terlebih dahulu liputan berikut. Olahraga golf kembali menjadi sorotan ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi termasuk dalam geng golf. Ahok membeberkan bahwa geng golf adalah sekumpulan pejabat tertinggi di lingkungan Pemprov DKI yang gemar bermain golf bersama. Bahkan hingga bermain di lapangan golf luar negeri. Sama waktu saya lantik pertama, saya orangnya gampang kok. Misalnya contoh, kita lantik 2 Januari 2015 ya. Begitu selesai lantik, sudah bisik-bisik tuh, termasuk dia juga tuh. Mau main golf di mana nanti? Mau main golf di mana? Ini geng golf sebetulnya. Saya juga nggak bisa dong, semua pemain golf, pejabat DKI saya singkirkan. Nggak pantas juga. Walaupun dulu saya sering dengar cerita ini, kalau nggak bisa main golf, susah naik pangkat di DKI. Karena gengnya masih geng golf eselon 2, mainnya ke luar negeri kemana-mana. Ada yang bawa nih. Ya saya kan nggak boleh dong marahin orang kau kerja baik gara-gara geng golf. Lalu saya bilang sama Pak Rustam, kan main golf? Enggak Pak, saya seminggu 2 kali Pak. Paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya minta izin tetap main golf Pak. Oke, nggak masalah. Tapi kerjaannya masih beres ya. Itu yang saya sampaikan. Ahok mengatakan sebenarnya tidak ada yang salah dengan olahraga golf. Namun menurut Ahok, di dunia pemerintahan, golf rentan dijadikan ajang lobi-lobi. Olahraga golf sangat berpengaruh pada kedekatan hingga kenaikan pangkat PNS. Golf pernah beberapa kali menjadi perhatian publik karena keterlibatan pejabat dalam sebuah kasus. Dalam kasus suap SKK Migas, mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku telah melakukan lobi-lobi di lapangan golf. Dalam kasus itu, pelatih golf Deviardi terlibat sebagai perantara. Golf juga pernah menjadi sorotan dalam kasus pembunuhan dirut PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Pembunuhan terhadap Nasruddin dilatar belakangi kisah asmara Antasari dengan Kedi Rani Juliani. Sementara mantan ajudan Jero Wacik di ESDM, Jamie Alexander, dalam sidang korupsi Jero Wacik mengaku menerima uang dana operasional menteri 10 juta rupiah setiap minggunya. Dana operasional itu dipakai untuk berolahraga, seperti main golf. Olahraga golf memang tidak ada hubungannya dengan korupsi. Golf sendiri merupakan olahraga yang memadukan hobi, prestasi, serta gaya hidup. Golf sejatinya merupakan permainan yang penuh dengan filosofi hidup dan kehidupan manusia. 3 kata kunci yang mendasari permainan golf adalah honesty, integrity, dan courtesy. Dengan prinsip semangat itu, seharusnya para pemain golf tidak menggunakan olahraga itu sebagai ajang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Iya, ini ternyata golf ya, Fe, ya. Kalau misalnya mau cepat naik pangkat, saya salah, saya milihnya permainannya badminton. Iya, kalau badminton kamu agak lama, makanya tahapannya ya. Kalau kita ngambil olahraga golf yang kita lakukan setiap minggu, mungkin sekarang kita udah nggak di sini ya, di Pemprov juga kali ya. Jangan curhat ya. Kita lebih baik kita berbincang dengan Mbak Devi. Selamat siang Mbak Devi, terima kasih telah hadir. Golf ini sepertinya jadi sasaran empuk. Golf sepertinya kita jadi ada pertanyaan, ada apa dengan golf? Fenomena sosial seperti apa nih yang terjadi terhadap olahraga golf ini? Yang menarik misalnya memang mau cetung gitu kan di Cina tahun 40 mengatakan bahwa ini adalah olahraga milioner yang kemudian dia anggap sebagai salah satu yang akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi misalnya. Dan ini sangat tidak adil karena memang negaranya penganut komunis. Walaupun kalau kita baca beberapa berita tahun ini yang kemudian pada tahun 2004 ada larangan
misalnya bermain golf di Cina. Tapi tahun 2016 itu sudah dicabut sebenarnya. Akhirnya mereka memahami bahwa tidak ada hubungannya antara golf dengan perilaku korup atau tidak produktif misalnya. Tapi kenapa banyak bermunculan koruptor dari olahraga tersebut? Ya, kita memang harus memahami bagaimana pola permainan golf ini yang membedakannya dengan olahraga-olahraga lain. Kalau dari segi sejarahnya sendiri, memang olahraga ini berkembang dengan sangat baik di Amerika. Walaupun asalnya dari Scotland, itu abad ke-15 lah. Nah, kenapa di Amerika kemudian ini muncul dan sangat baik? Karena satu waktu itu beberapa tokoh-tokoh typhoon atau pengusahaan besar pada saat itu seperti Rockefeller, Carnegie itu main golf. Kenapa mereka main golf? Karena golf itu biasanya didirikan di tempat-tempat di luar kota. Jadi para pebisnis ini yang memang menghadapi tingkat kompetisi dan stres yang berbeda dengan kalangan biasa, ini membutuhkan tempat untuk rileks sebenarnya. Refreshing sebenarnya. Tujuan awalnya stres, begitu kan. Nah, selain itu memang olahraga ini memungkinkan orang untuk berbicara lebih panjang atau istilahnya talk shop-nya daripada olahraganya. Karena kan untuk memasukkan bolanya sebenarnya hanya butuh waktu sebentar. Tapi interaksi yang terjadi di dalamnya ini yang memungkinkan orang untuk berdiskusi, mengenal lebih dalam teman-teman bermainnya dan sebagainya. Nah, ini yang dalam banyak kesempatan memang kalau bagi para pemain yang menginginkan satu misalnya berkenalan dengan orang-orang dari kelompok hierarki tertinggi di suatu negara atau suatu pekerjaan misalnya, memang ini adalah tempatnya. Karena jarang sekali misalnya para pebisnis, orang-orang di top level itu misalnya bermain sepak bola. Kenapa? Satu, itu melelahkan. Betul. Gitu Dan sempat ngobrol juga karena tidak mungkin ngobrol. Terus ketiga juga bayangkan, Anda kalau bermain sepak bola, Anda kan harus menunggu teman-teman Anda sampai ada 10 orang dulu. Kalau bermain golf, Anda tidak perlu janjian dengan banyak orang. Mengingat golf ini dimainkan oleh orang-orang yang memang sangat sibuk, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Bahkan kalau untuk driving range-nya itu, driving range itu bukan buat menyempir, tapi untuk latihan memasukkan bola itu kan bukan sampai malam misalnya. Jadi fleksibilitas yang diberikan ini membuat para pemain golf itu menjadi sangat nyaman ketika mereka adalah para pebisnis atau orang-orang tinggi. Nah, kondisi ini yang sebenarnya sudah sangat diketahui, sangat dipahami oleh para pemain golf yang memang ingin melakukan lobby-lobby politiknya atau ada tindakan-tindakan KKN yang di dalam situ, karena mereka mengetahui golf itu memang bisa melakukan lobby-lobby, berpembicaraan panjang seperti itu. Ya, memang menarik sebenarnya golf itu lebih dekat dengan dunia bisnis. Tapi menarik di Indonesia dan sebenarnya di banyak negara, politik itu kan juga erat kaitannya dengan transaksi ekonomi. Di situ masalahnya. Kalau politiknya tidak berbasis pada transaksi ekonomi, tidak ada hubungannya kemudian dengan golf. Nah, ketika ini bentuknya juga adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, ya akhirnya perilaku para politisi ini mengikuti perilaku para pebisnis yang biasa bermain golf, hidup dengan simbol-simbol tertentu. Jadi berarti ini bukan persoalan karena olahraga golfnya, tapi siapa yang kemudian berada di lingkungan golf itu sendiri, begitu? Betul. Karena memang menarik, kita tahu bahwa olahraga itu juga dekat dengan simbol dan identitas. Nah, karena memang bermain golf itu kan tidak mudah. Kenapa? Karena memang satu, lapangannya sudah khusus, Anda harus pergi ke satu tempat yang jauh dulu. Lalu kedua, ada aturan etiket yang berbeda, di mana misalnya nggak boleh pakai sendal jepit, harus ada sepatu khusus, yang berarti itu juga mengeluarkan biaya yang juga berbeda misalnya. Melengkapi keperluan itu. Belum lagi untuk mainnya tuh Anda perlu latihannya tidak sebentar, itu perlu waktu yang panjang. Nah, handicap atau kelemahan-kelemahan tadi, barrier tadi ini yang membuat ini menjadi sangat eksklusif. Nah, ketika dia menjadi eksklusif, hanya segelintir orang yang main, akhirnya bagi orang-orang yang ingin berada di status sosial tertentu dan dianggap paling tidak memiliki simbol yang sama dengan orang-orang hebat itu atau orang-orang kaya tersebut, ya akhirnya ada yang sebagian memaksakan diri, ada yang kemudian belajar untuk masuk ke sana. Dalam arti kalaupun tidak ada urusan untuk melakukan lobby politik, paling tidak mereka ingin mempertahankan status dan identitas mereka. Ya minimal kalau foto gitu kan mereka teridentifikasi untuk kalangan tertentu misalnya. Untuk mempertegas seseorang ini ada di posisi mana, olahraganya sebenarnya yang dipilih harusnya golf seperti itu. Untuk karena para elit tersebut kebetulan mainnya golf. Kalau sekarang kita bisa lihat tren pengusaha baru sekarang, mereka banyak lari misalnya. Nah, akhirnya kan sekarang mulai tren lari karena
kita tidak bisa pungkiri para bintang, selebritis atau tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh bisnis itu adalah menjadi model bagi masyarakat. Ketika kemudian mereka bermain golf, akhirnya orang melihat suatu saat kalau saya mau jadi orang kaya atau saya di posisi itu saya harus main golf. Awal mulanya demikian. Oke, berarti karena siapa yang kemudian berada di sekitar lapangan golf itu. Dan mungkin karena lapangan golf itu cenderung sepi ya, jadi transaksi keuangan pun sangat mudah dilakukan. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lansok. Pemirsa, ulama yang juga mantan imam besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Mustafa Yakub meninggal dunia hari ini. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang juga merupakan rais syuriah dari pengurus besar NU, meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Tangerang Selatan sekitar pukul 6 pagi tadi. Jenazah almarhum disemayamkan di kediamannya di Jalan SD Impres nomor 11, Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan. Ali Mustafa Yakub lahir di Batang, Jawa Tengah pada 2 Maret 1952. Selama hidupnya almarhum dikenal sebagai salah satu tokoh Islam moderat yang rajin menyampaikan pesan damai. Saat ini jenazah mantan imam besar Masjid Istiqlal Ali Mustafa Yakub masih disemayamkan di rumahnya di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Kita bergabung bersama rekan kami Elita Mega untuk informasi selengkapnya. Elita, bagaimana suasana rumah duka dan kapan jenazah akan dimakamkan? Ya Robert, betul sekali, memang mantan imam besar dari Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub meninggal dunia pada hari ini pukul 6 pagi di Rumah Sakit Hermina Ciputat dan dikarenakan oleh sakit. Dan pada saat ini jenazah dari Ali Mustafa Yakub masih disemayamkan di kediamannya, yaitu di daerah Pisangan Ciputat, Jakarta, Tangerang Selatan. Dan para santri Ali Mustafa beramai-ramai membacakan surat Yasin untuk jenazah Ali Mustafa. Dan pada saat ini Robert, di kediamannya almarhum terlihat ramai oleh ratusan santri dari pesantren Darus Sunnah International Institute for Hadith Science, di mana memang keluarga dan kerabat terlihat membacakan Yasin kepada jenazah Ali Mustafa. Dan tubuh Ali Mustafa kali ini dibaringkan di atas kasur yang berada di ruangan paling depan rumah dengan beralaskan batik tanpa peti jenazah. Dan orang-orang terdekatnya termasuk anak berada dekat dengan tubuh Ali. Sementara itu Robert, di bagian depan rumah terlihat bangku-bangku yang sudah siap disusun dan tenda yang sudah siap didirikan. Dan beberapa polisi juga turut berjaga-jaga di sekitar rumah. Tadi juga sempat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Imam Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar terlihat hadir dalam upacara Yasin kali ini. Dan nanti dikabarkan Wakil Presiden Yusuf Kala dan tokoh serta pejabat negara akan turut hadir pula. Dan rencananya jenazah dari Ali ini akan dimakamkan di pemakaman pesantren Darus Sunnah yang dilakukan pada pukul 1 siang setelah sholat zuhur. Dan sebagai informasi Robert, bahwa Kiai Haji Ali Mustafa ini lahir di Kemiri, Batang pada 2 Maret tahun 1952. Dan Mustafa juga merupakan mantan wakil ketua Fatwa MUI. Dan Profesor Kiai Haji Ali Mustafa juga dikenal sebagai salah satu ulama Indonesia yang ahli hadis yang aktif mendakwahkan Islam moderat hingga ke mancanegara. Untuk sementara demikian Robert yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Elita Mega atas informasi Anda dari Ciputat, Tangerang Selatan. Pemirsa, intensitas curah hujan yang masih tinggi di wilayah Kabupaten Bandung menyebabkan akses jalan utama penghubung kota dan Kabupaten Bandung kembali lumpuh. Jalan penghubung kedua wilayah tersebut terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Seperti inilah kondisi jalan Dayakolot, akses jalan utama penghubung Kabupaten Bandung dan Kota Bandung pada Rabu pagi tadi. Jalan ini terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Untuk menuju tempat beraktivitas, warga terpaksa menerobos banjir dengan kendaraannya. Balai Endah selain Dayakolot, banjir juga merendam jalur penghubung Balai Endah menuju Banjaran dengan ketinggian 70 cm hingga 100 cm. Akibatnya warga terpaksa menggunakan perahu kayu maupun delman untuk bisa melewati banjir. Diperkirakan banjir akan terus merendam akses jalan utama di Kabupaten Bandung jika hujan deras terus-menerus mengguyur wilayah Bandung Selatan. Warga yang akan melalui jalan utama dihimbau untuk mencari jalan alternatif agar tidak terjebak kemacetan.
Pemirsa, jenazah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub akan dikebumikan usai salat zuhur. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi persembahyangan jenazah? Ada rekan Dwi Suci Amalia yang akan mengabarkan langsung dari Pondok Pesantren Darussunnah Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat siang Dwi Suci, silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang juga Syira. Saat ini memang saya tengah berada di kompleks Pondok Pesantren Darussunnah Ciputat yang merupakan tempat persembahyangan terakhir dari almarhum mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau meninggal dunia pada sekitar pukul 6.30 pagi tadi di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan beliau pada saat itu, kita akan langsung saja berbincang dengan perwakilan pihak keluarga. Ini sudah bersama saya Bapak Ali Nurdin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Ali, mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan bagaimana tadi pagi pada saat almarhum kemudian berpulang ke Rahmatullah. Ya, jadi setelah beberapa hari beliau beraktivitas, itu kemudian tadi malam itu merasa nggak enak badannya, Mbak. Pada Isya itu langsung kemudian dibawa oleh ibu, istri beliau, ke Rumah Sakit Hermina. Ternyata kemudian di rumah sakit dinyatakan tidak ada apa-apa, hanya kecapean saja, masuk angin lah bahasanya gitu. Maka kemudian pulang kembali istirahat. Tapi tadi malam itu tidak bisa tidur, gitu. Sampai kemudian masuk subuh masih tetap normal, bisa ikut jamaah subuh, gitu. Nah selesai jamaah subuh itu kemudian beliau kembali ke kamar karena jamaah dekat di sampingnya dengan santri. Setelah ke kamar terus ke kamar mandi. Nah keluar dari kamar mandi itu udah mulai agak lemes gitu, terus kemudian rebahan di tempat tidur. Nah, ternyata keadaannya sudah nggak nyaman lagi, maka oleh ibu dibawa lagi ke rumah sakit yang sama. Nah ternyata kemudian setelah di rumah sakit sempat mau ada pertolongan, yaitu di pacu jantungnya ya, dan ternyata kemudian sudah wafat gitu. Sebelumnya mungkin almarhum mempunyai riwayat penyakit tertentu begitu yang serius gitu Pak? Dan ada Mbak, yang ada itu yang beberapa tahun itu memang ada itu diabetes ya. Beliau diabetes tapi sudah melakukan diet ketat sebagai orang diabetes itu, dan artinya penyakit-penyakit seperti jantung dan yang lainnya itu tidak ada sama sekali. Maka kami dari keluarga itu bukan cukup ya, shock sekali karena tidak ada sebelumnya sakit-sakit yang serius. Kalau beliau misalnya menyebut sakit itu bukan sakit tapi kecapean gitu loh, itu butuh istirahat gitu aja. Setelah istirahat beberapa saat udah sembuh, beraktivitas kembali, yang seperti itu gitu. Kemudian bagaimana dengan mungkin pihak istri ataupun keluarga terdekat dari almarhum sampai saat ini, mungkin bagaimana kondisinya? Ya, pertama almarhum kan meninggalkan seorang istri ya, Ibu Ulfa Uswatun Hasanah, kemudian juga seorang putra namanya Mas Ziaul Haramain yang sekarang sedang di New York di Amerika dalam rangka untuk tugas mengajar. Karena setelah selesai studinya di Madinah, beliau meneruskan tugasnya untuk mengajar di Darul Ulum New York. Kebetulan Pak Kiai ini kan menjadi anggota salah satu Dewan Penasehat di Darul Ulum New York. Tapi ya seiring saat itu insya Allah mohon doanya mudah-mudahan kami keluarga besar diberi kekuatan untuk menerima cobaan dan kira-kira gitu. Kemudian untuk pemakamannya sendiri katanya akan dimakamkan di kompleks pondok pesantren ini gitu ya? Jadi jauh sebelum beliau wafat, itu sejak 2 tahun yang lalu, itu beliau sudah memang merencanakan nanti kalau suatu saat wafat itu dimakamkan di situ, itu dekat dari samping mihrab masjid. Itu ada tanah kosong gitu yang memang sejak awal disiapkan untuk nanti beliau minta nanti kalau sandanya sama saya itu biasanya gitu, itu rumah masa depan saya begitu. Pihak keluarga juga melaksanakan wasiat apa yang diamankan oleh beliau dalam hal pemakaman, makanya langsung kita sudah siapkan di situ gitu. Maka sekali lagi mohon doanya kepada para pemirsa dan kaum muslimin umumnya agar kiranya kami diberi kekuatan dan sikap istiqomah untuk meneruskan perjuangan ini. Kira gitu. Terima kasih banyak Bapak Ali, silakan kami turut berduka ya Pak ya, terima kasih. Dan demikianlah Syira dan juga Juan tadi sedikit perbincangan kami dengan pihak keluarga, dalam hal ini Pak Ali Nurdin yang merupakan ditunjuk oleh pihak keluarga untuk menyampaikan keterangan kepada kami awak media perihal meninggalnya almarhum mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke studio. Ya, Suci Amalia melaporkan langsung dari Ciputat, Tangerang Selatan. Sampaikan salam kami di sini untuk para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Turut berduka cita ya, semoga keluarga kuat dan tabah. Ya, baik.
Pemirsa, mantan Imam Masjid Istiqlal yaitu Kiai Haji Ali Mustafa meninggal dunia pagi tadi di Rumah Sakit Hermina. Ia dikenal sebagai ulama yang moderat dan sering memandu para pemimpin dunia saat berkunjung ke Istiqlal. Lalu bagaimana profil ulama kelahiran Batang, Jawa Tengah 64 tahun lalu itu? Berikut informasinya. Di Kabupaten Bandung, jika hujan deras terus-menerus mengguyur wilayah Bandung Selatan, warga akan melalui jalan utama dihimbau untuk mencari jalan alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Pemirsa, jenazah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub akan dikebumikan usai salat zuhur. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi persembahyangan jenazah? Ada rekan Dwi Suci Abalia yang akan mengabarkan langsung dari Pondok Pesantren Darussunnah Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat siang Dwi Suci, silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang juga Syira. Saat ini memang saya tengah berada di kompleks Pondok Pesantren Darussunnah Ciputat yang merupakan tempat persemayaman terakhir dari almarhum mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau meninggal dunia pada sekitar pukul 6.30 pagi tadi di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan beliau pada saat itu, kita akan langsung saja berbincang dengan perwakilan pihak keluarga. Yang ini sudah bersama saya, Bapak Ali Nurdin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Ali, mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan bagaimana tadi pagi pada saat almarhum kemudian berpulang ke Rahmatullah. Ya, jadi setelah beberapa hari beliau beraktivitas, itu kemudian tadi malam itu merasa nggak enak badannya, Mbak. Pada Isya itu langsung kemudian dibawa oleh ibu istri beliau ke Rumah Sakit Hermina. Ternyata kemudian di rumah sakit dinyatakan tidak ada apa-apa, hanya kecapean saja, masuk angin lah bahasanya gitu. Maka kemudian pulang kembali istirahat. Tapi tadi malam itu tidak bisa tidur, gitu. Sampai kemudian masuk subuh masih tetap normal, bisa ikut jamaah subuh, gitu. Nah, selesai jamaah subuh itu kemudian beliau kembali ke kamar karena jamaah dekat di sampingnya dengan santri. Setelah kamar terus ke kamar mandi. Nah, keluar dari kamar mandi itu udah mulai agak lemes gitu. Terus kemudian rebahan di tempat tidur. Nah, ternyata keadaannya sudah nggak nyaman lagi. Maka oleh ibu dibawa lagi ke rumah sakit yang sama. Nah, ternyata kemudian setelah di rumah sakit sempat mau ada pertolongan, yaitu dipacu jantungnya ya. Dan ternyata kemudian sudah wafat. Gitu. Sebelumnya mungkin almarhum mempunyai riwayat penyakit tertentu begitu yang serius begitu Pak? Tidak ada Mbak. Yang ada itu yang beberapa tahun itu memang ada itu diabetes ya. Beliau diabetes tapi sudah melakukan diet ketat sebagai orang diabetes itu, dan artinya penyakit-penyakit seperti jantung dan yang lainnya itu tidak ada sama sekali. Maka kami dari keluarga itu bukan cukup ya, shock sekali karena tidak ada sebelumnya sakit-sakit yang serius. Kalau beliau misalnya menyebut sakit itu bukan karena sakit tapi kecapean gitu loh, itu butuh istirahat gitu aja. Setelah istirahat beberapa saat udah sembuh, beraktivitas kembali, yang terjadi seperti itu gitu. Kemudian bagaimana dengan mungkin pihak istri ataupun keluarga terdekat dari almarhum sampai saat ini, mungkin bagaimana kondisinya? Ya, pertama almarhum kan meninggalkan seorang istri ya, Ibu Ulfa Uswatun Hasanah, kemudian juga seorang putra namanya Mas Ziaul Haramain yang sekarang sedang di New York di Amerika dalam rangka untuk tugas mengajar. Karena setelah selesai studinya di Madinah, beliau meneruskan tugasnya untuk mengajar di Darul Ulum New York. Kebetulan Pak Kiai ini kan menjadi anggota salah satu Dewan Penasehat di Darul. Ya, pemirsa, olahraga golf kini menjadi banyak diperbincangkan menyusul munculnya istilah geng golf di kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta, seperti yang diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama.
Ya, lalu mengapa olahraga golf ini kerap dikaitkan dengan hal-hal yang negatif seperti menjadi ajang melakukan KKN? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia yang akan hadir sesaat lagi, Jamil Mubarok, serta pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Namun sebelum kita memulai dialog ini, kita simak terlebih dahulu liputan berikut. Olahraga golf kembali menjadi sorotan ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi termasuk dalam geng golf. Ahok membeberkan bahwa geng golf adalah sekumpulan pejabat tertinggi di lingkungan Pemprov DKI yang gemar bermain golf bersama. Bahkan hingga bermain di lapangan golf luar negeri. Sama waktu saya lantik pertama, saya orangnya gampang kok. Misalnya contoh, kita lantik 2 Januari 2015 ya. Begitu selesai lantik, sudah bisik-bisik tuh, termasuk dia juga tuh. Mau main golf di mana nanti? Mau main golf di mana? Ini geng golf sebetulnya. Saya juga nggak bisa dong, semua pemain golf, pejabat DKI saya singkirkan. Nggak pantas juga. Walaupun dulu saya sering dengar cerita ini, kalau nggak bisa main golf, susah naik pangkat di DKI. Karena gengnya masih geng golf, eselon 2, mainnya ke luar negeri kemana-mana. Ada yang bawa nih. Ya saya kan nggak boleh dong marahin orang kau kerja baik gara-gara geng golf. Lalu saya bilang sama Pak Rustam, main golf? Enggak Pak, saya seminggu 2 kali Pak. Paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya minta izin tetap main golf Pak. Oke, nggak masalah. Tapi kerjaannya masih beres ya. Itu yang saya sampaikan. Ahok mengatakan sebenarnya tidak ada yang salah dengan olahraga golf. Namun menurut Ahok, di dunia pemerintahan, golf rentan dijadikan ajang lobi-lobi. Olahraga golf sangat berpengaruh pada kedekatan hingga kenaikan pangkat PNS. Golf pernah beberapa kali menjadi perhatian publik karena keterlibatan pejabat dalam sebuah kasus. Dalam kasus suap SKK Migas, mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku telah melakukan lobi-lobi di lapangan golf. Dalam kasus itu, pelatih golf Deviardi terlibat sebagai perantara. Golf juga pernah menjadi sorotan dalam kasus pembunuhan dirut PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Pembunuhan terhadap Nasruddin dilatar belakangi kisah asmara Antasari dengan Kedi Rani Juliani. Sementara mantan ajudan Jero Wacik di ESDM, Jamie Alexander, dalam sidang korupsi Jero Wacik mengaku menerima uang dana operasional menteri 10 juta rupiah setiap minggunya. Dana operasional itu dipakai untuk berolahraga, seperti main golf. Olahraga golf memang tidak ada hubungannya dengan korupsi. Golf sendiri merupakan olahraga yang memadukan hobi, prestasi, serta gaya hidup. Golf sejatinya merupakan permainan yang penuh dengan filosofi hidup dan kehidupan manusia. 3 kata kunci yang mendasari permainan golf adalah honesty, integrity, dan courtesy. Dengan prinsip semangat itu, seharusnya para pemain golf tidak menggunakan olahraga itu sebagai ajang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Iya, ini ternyata golf ya, Fe ya. Kalau misalnya mau cepat naik pangkat, saya salah, saya milihnya permainannya badminton. Iya, kalau badminton kamu agak lama, makanya kalau kita ngambil olahraga golf yang kita lakukan setiap minggu, mungkin sekarang kita udah nggak di sini ya, di Pemprov juga kali ya. Jangan curhat ya. Kita lebih baik kita berbincang dengan Mbak Devi. Selamat siang Mbak Devi, terima kasih telah hadir. Golf ini sepertinya jadi sasaran empuk. Golf sepertinya kita jadi ada pertanyaan, ada apa dengan golf? Fenomena sosial seperti apa nih yang terjadi terhadap olahraga golf ini? Yang menarik misalnya memang mau cetung gitu kan di Cina tahun 40 mengatakan bahwa ini adalah olahraga milioner yang kemudian dia anggap sebagai salah satu yang akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi misalnya. Dan ini sangat tidak adil karena memang negaranya penganut komunis. Walaupun kalau kita baca beberapa berita tahun ini yang kemudian pada tahun 2004 ada larangan misalnya bermain golf di Cina, tapi tahun 2016 itu sudah dicabut sebenarnya. Akhirnya mereka memahami bahwa tidak ada hubungannya antara golf dengan perilaku korup atau tidak produktif misalnya. Tapi kenapa banyak bermunculan koruptor dari olahraga tersebut? Ya, kita memang harus memahami bagaimana pola permainan golf ini yang membedakannya dengan olahraga-olahraga lain. Kalau dari segi sejarahnya sendiri, memang olahraga ini berkembang dengan sangat baik di Amerika.
walaupun asalnya dari Scotland, itu abad ke-15 lah. Nah, kenapa di Amerika kemudian ini muncul dan sangat baik, karena satu waktu itu beberapa tokoh-tokoh typhoon atau pengusahaan besar pada saat itu seperti Rockefeller, Carnegie itu main golf. Kenapa mereka main golf? Karena golf itu biasanya didirikan di tempat-tempat di luar kota. Jadi para pebisnis ini yang memang menghadapi tingkat kompetisi dan stres yang berbeda dengan kalangan biasa, ini membutuhkan tempat untuk rileks sebenarnya. Refreshing sebenarnya, tujuan awalnya. Stres, begitu kan. Nah, selain itu memang olahraga ini memungkinkan orang untuk berbicara lebih panjang atau istilahnya talk shop-nya daripada olahraganya. Karena kan untuk memasukkan bolanya sebenarnya hanya butuh waktu sebentar. Tapi interaksi yang terjadi di dalamnya ini yang memungkinkan orang untuk berdiskusi, mengenal lebih dalam teman-teman bermainnya dan sebagainya. Nah, ini yang dalam banyak kesempatan memang kalau bagi para pemain yang menginginkan satu misalnya berkenalan dengan orang-orang dari kelompok hierarki tertinggi di suatu negara atau suatu pekerjaan misalnya, memang ini adalah tempatnya. Karena jarang sekali misalnya para pebisnis, orang-orang di top level itu misalnya bermain sepak bola. Kenapa? Satu, itu melelahkan. Betul. Gitu Dan sempat ngobrol juga karena tidak mungkin ngobrol. Terus ketiga juga bayangkan, Anda kalau bermain sepak bola, Anda kan harus menunggu teman-teman Anda sampai ada 10 orang dulu. Kalau bermain golf, Anda tidak perlu janjian dengan banyak orang. Mengingat golf ini dimainkan oleh orang-orang yang memang sangat sibuk, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Bahkan kalau untuk driving range-nya itu, driving range itu bukan buat menyempir, tapi untuk latihan memasukkan bola itu kan bukan sampai malam misalnya. Jadi fleksibilitas yang diberikan ini membuat para pemain golf itu menjadi sangat nyaman ketika mereka adalah para pebisnis atau orang-orang tinggi. Saat ini jenazah mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Mustafa Yaakob masih disemayamkan di rumahnya di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Kita bergabung bersama rekan kami Elita Mega untuk informasi selengkapnya. Elita, bagaimana suasana rumah duka dan kapan jenazah akan dimakamkan? Ya Robert, betul sekali, memang mantan Imam Besar dari Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob meninggal dunia pada hari ini pukul 6 pagi di Rumah Sakit Hermina Ciputat dan dikarenakan oleh sakit. Dan pada saat ini jenazah dari Ali Mustafa Yaakob masih disemayamkan di kediamannya, yaitu di daerah Pisangan Ciputat, Jakarta, Tangerang Selatan. Dan para santri Ali Mustafa beramai-ramai membacakan surat Yasin untuk jenazah Ali Mustafa. Dan pada saat ini Robert, di kediamannya almarhum terlihat ramai oleh ratusan santri dari pesantren Darus Sunnah International Institute for Hadith Science, di mana memang keluarga dan kerabat terlihat membacakan Yasin kepada jenazah Ali Mustafa. Dan tubuh Ali Mustafa kali ini dibaringkan di atas kasur yang berada di ruangan paling depan rumah dengan beralaskan batik tanpa peti jenazah. Dan orang-orang terdekatnya termasuk anak berada dekat dengan tubuh Ali. Sementara itu Robert, di bagian depan rumah terlihat bangku-bangku yang sudah siap disusun dan tenda yang sudah siap didirikan. Dan beberapa polisi juga turut berjaga-jaga di sekitar rumah. Tadi juga sempat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Imam Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar terlihat hadir dalam upacara Yasin kali ini. Dan nanti dikabarkan Wakil Presiden Yusuf Kala dan tokoh serta pejabat negara akan turut hadir pula. Dan rencananya jenazah dari Ali ini akan dimakamkan di pemakaman pesantren Darus Sunnah yang dilakukan pada pukul 1 siang setelah sholat zuhur. Dan sebagai informasi Robert, bahwa Kiai Haji Ali Mustafa ini lahir di Kemiri, Batang pada 2 Maret tahun 1952. Dan Mustafa juga merupakan mantan wakil ketua Fatwa MUI. Dan Profesor Kiai Haji Ali Mustafa juga dikenal sebagai salah satu ulama Indonesia yang ahli hadis yang aktif mendakwahkan Islam moderat hingga ke mancanegara. Untuk sementara demikian Robert yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Elita Mega atas informasi Anda dari Ciputat, Tangerang Selatan. Pemirsa, intensitas curah hujan yang masih tinggi di wilayah Kabupaten Bandung menyebabkan akses jalan utama penghubung kota dan Kabupaten Bandung kembali lumpuh. Jalan penghubung kedua wilayah tersebut terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter.
Seperti inilah kondisi jalan Dayakolot, akses jalan utama penghubung Kabupaten Bandung dan Kota Bandung pada Rabu pagi tadi. Jalan ini terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Untuk menuju tempat beraktivitas, warga terpaksa menerobos banjir dengan kendaraannya. Balai Endah selain Dayakolot, banjir juga merendam jalur penghubung Balai Endah menuju Banjaran dengan ketinggian 70 cm hingga 100 cm. Akibatnya warga terpaksa menggunakan perahu kayu maupun delman untuk bisa melewati banjir. Diperkirakan banjir akan terus merendam akses jalan utama. Nah, kondisi ini yang sebenarnya sudah sangat diketahui, sangat dipahami oleh para pemain golf yang memang ingin melakukan lobby-lobby politiknya atau ada tindakan-tindakan KKN yang di dalam situ, karena mereka mengetahui golf itu memang bisa melakukan lobby-lobby, pembicaraan panjang seperti itu. Ya, memang menarik sebenarnya golf itu lebih dekat dengan dunia bisnis. Tapi menarik di Indonesia dan sebenarnya di banyak negara, politik itu kan juga erat kaitannya dengan transaksi ekonomi. Di situ masalahnya. Kalau politiknya tidak berbasis pada transaksi ekonomi, tidak ada hubungannya kemudian dengan golf. Nah, ketika ini bentuknya juga adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, ya akhirnya perilaku para politisi ini mengikuti perilaku para pebisnis yang biasa bermain golf, hidup dengan simbol-simbol tertentu. Jadi berarti ini bukan persoalan karena olahraga golfnya, tapi siapa yang kemudian berada di lingkungan golf itu sendiri, begitu? Betul, karena memang menarik, kita tahu bahwa olahraga itu juga dekat dengan simbol dan identitas. Nah, karena memang bermain golf itu kan tidak mudah. Kenapa? Karena memang satu, lapangannya sudah khusus, Anda harus pergi ke satu tempat yang jauh dulu. Lalu kedua, ada aturan etiket yang berbeda, di mana misalnya nggak boleh pakai sendal jepit, harus ada sepatu khusus, yang berarti itu juga mengeluarkan biaya yang juga berbeda, misalnya. Melengkapi keperluan itu. Belum lagi untuk mainnya tuh Anda perlu latihannya tidak sebentar, itu perlu waktu yang panjang. Nah, handicap atau kelemahan-kelemahan tadi, barrier tadi ini yang membuat ini menjadi sangat eksklusif. Nah, ketika dia menjadi eksklusif, hanya segelintir orang yang main, akhirnya bagi orang-orang yang ingin berada di status sosial tertentu dan dianggap paling tidak memiliki simbol yang sama dengan orang-orang hebat itu atau orang-orang kaya tersebut, ya akhirnya ada yang sebagian memaksakan diri, ada yang kemudian belajar untuk masuk ke sana. Dalam arti kalaupun tidak ada urusan untuk melakukan lobby politik, paling tidak mereka ingin mempertahankan status dan identitas mereka. Ya minimal kalau foto gitu kan mereka teridentifikasi untuk kalangan tertentu misalnya. Untuk mempertegas seseorang ini ada di posisi mana, olahraganya yang sebenarnya yang dipilih harusnya golf seperti itu. Untuk karena para elit tersebut kebetulan mainnya golf. Kalau sekarang kita bisa lihat tren pengusaha baru sekarang, mereka banyak lari misalnya. Nah, akhirnya kan sekarang mulai tren lari karena kita tidak bisa pungkiri para bintang, selebritis atau tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh bisnis itu adalah menjadi model bagi masyarakat. Ketika kemudian mereka bermain golf, akhirnya orang melihat suatu saat kalau saya mau jadi orang kaya atau saya di posisi itu, saya harus main golf. Awal mulanya demikian. Berarti karena siapa yang kemudian berada di sekitar lapangan golf itu. Dan mungkin karena lapangan golf itu cenderung sepi ya, jadi transaksi keuangan pun sangat mudah dilakukan. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lansok. Pemirsa, ulama yang juga mantan imam besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Mustafa Yakub meninggal dunia hari ini. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang juga merupakan Rais Syuriah dari pengurus besar NU, meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Tangerang Selatan sekitar pukul 6 pagi tadi. Jenazah almarhum disemayamkan di kediamannya di Jalan SD Impres nomor 11, Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan. Ali Mustafa Yakub lahir di Batang, Jawa Tengah pada 2 Maret 1952. Selama hidupnya almarhum dikenal sebagai salah satu tokoh Islam moderat yang rajin menyampaikan pesan damai.